Masing-masing tadi yang udah ditugaskan buat isu Yuk, siapin ya. mangga. Siapa yang mau mengutarakan isu-isu yang terhangat saat ini? Mangga, mau dari Pak Lukman dulu, silahkan. Mungkin Bu itu disetting lagi Bu Mary. Kita dari ini dari awal barangkali diskusinya. Supaya rada Ya, formil kan kita mau di video ya. ini udah direkam, Bu. Mangga, silahkan. Langsung. Mangga, Pak Lukman. Siap, siap Ibu. Terima kasih. Mungkin dari Dinas Perhubungan ya khususnya ada beberapa pelayanan yang memang masih kita laksanakan, tetapi saya akan mengangkat pelayanan yang memang dirasa sampai dengan saat ini menjadi sorotan publik ya, yaitu berkaitan dengan pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya, rekan-rekan juga mungkin ada yang sudah memahami lah mengenai pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang ada di Dinas Perhubungan. Berkaitan dengan pelayanan ini, yaitu eh, salah satunya yaitu untuk meningkatkan kualitas kendaraan itu sendiri yang berkaitan dengan keselamatan ya, keselamatan berkendara di jalan. Karena Dinas Perhubungan sendiri mempunyai apa undang-undang, yaitu Undang-Undang 22 tahun 2009 ya tentang LLAJ, Lalu Lintas Angkutan Jalan. Begitupun dengan apa peraturan presidennya, itu Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2022 tentang RUNK, yang mana isinya ada beberapa pilar, salah satunya kendaraan yang berkeselamatan. Nah, untuk kendaraan yang berkeselamatan ini kan menjadi tanggung jawab kita, Kementerian Perhubungan, untuk apa secara skala nasionalnya. Untuk di kota kabupaten, Dinas Perhubungan yang bertanggung jawab terhadap kualitas dari kendaraan yang berkeselamatan ini. Salah satu untuk memenuhi kendaraan yang berkeselamatan ini kan yaitu dengan dilakukannya proses pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Jadi pengertian dari pengujian kendaraan bermotor itu sendiri eh, yaitu serangkaian kegiatan. Jadi serangkaian kegiatan memeriksa, menguji komponen-komponen kendaraan dalam rangka untuk memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan sesuai dengan eh, apa yang tertera di Undang-Undang 22 tahun 2009 khususnya di pasal Itu 48. memerlukan waktu berhari-hari atau bisa satu hari selesai atau kita harus daftar dulu tuh masyarakat atau gimana tuh Pak Lukman? Nah, itu tadi. Jadi isu yang kita mau angkat dari pelayanan pengujian kendaraan bermotor ini karena apa? Kita dari awal itu kan konsepnya isu-isu pelayanan publik di Indonesia sebelum apa reformasi Birokrasi. birokrasi ya, Bu ya. Ya. Nah, jadi kalau kita berbicara era sebelum reformasi birokrasi ini, saya kira kita semua juga mengetahui bahwa pelayanan buruk yang penuh dengan praktek KKN mungkin ya, itu sudah bukan menjadi rahasia semuanya. Di samping itu juga banyak pelayanan yang sifatnya berbelit-belit. Terus yang ketiga juga tidak ada kepastian waktu. Nah itu. Hmm. Jadi untuk proses pengujian ini bisa dilaksanakan satu hari, Bu. Satu hari dalam arti bisa ditunggu dalam waktu sesuai. Kalau sesuai dengan SOP, satu kendaraan itu bisa selesai 1 jam karena harus melalui proses apa pemeriksaan komponen-komponen kendaraannya itu sendiri gitu. Jadi tadi isu yang saya kemukakan baik dari praktek KKN, pelayanan yang berbelit, tidak ada kepastian waktu, karena memang di saat apa pemilik kendaraan itu sendiri datang ke kantor kita dengan daftar
langsung kalau dulu itu ada loket loket khusus yang memang kita sediakan. Tapi kalau sekarang kan bisa dengan melalui aplikasi ya. Kalau kalau misalkan dengan era apa digital sekarang ini sudah Gitu. melalui aplikasi. Tapi kita akan membahas di era sebelum reformasi birokrasi yang mana di situ banyak permasalahan. Salah satunya yaitu dengan pembayaran waktu itu kan masih ada retribusi ya kalau dulu itu berbeda dengan Kalau sekarang sekarang udah sudah nggak non ada ya? retribusi. Nah kalau sekarang memang sudah non retribusi gitu. Tetapi kita juga tidak menjadi jaminan dengan adanya non retribusi ini karena gini Bu, permasalahannya kalau pengujian kendaraan bermotor itu kan kita itu nanti menilai menilai kendaraan itu layak atau tidak, lulus atau tidak berdasarkan hasil pemeriksaan baik itu secara visual maupun secara peralatan yang kita punya karena di dalamnya itu khususnya di gedung pengujian itu ada beberapa alat yang memang untuk memeriksa kendaraan itu gitu. Salah satunya misalkan alat uji rem gitu. Nah, kalau dengan alat kan kalau alat itu menyatakan tidak lulus, kalau itu sudah terintegrasi ke sistem mungkin bisa bisa real hasilnya. Tetapi kalau misalkan tetap gimana kita sebagai operator yang menentukan lulus atau tidaknya, walaupun kata alat misalkan tidak lulus, tapi karena kita sebagai operator masih bisa menentukan lulus atau tidak, nah di situ tadi saya katakan dari awal banyak eh, praktek KKN lah. Mohon maaf, saya bukan mau apa mengungkapkan kejelekan atau seperti apa. Memang itu kondisi real yang memang perlu kita perbaiki gitu. Seperti itu. Salah satu langkah-langkah yang memang sudah kita apa laksanakan Bu ya, karena memang Iya. kalau kita berbicara budaya itu kadang-kadang suka sulit sulit untuk merubah gitu. Kecuali dengan era sekarang, dengan era digital, mau tidak mau kita harus menyesuaikan. Jadi banyak permasalahan, yaitu salah satunya misalkan kurangnya SDM, terus para pegawai juga tidak melaksanakan proses itu sesuai dengan SOP. Yang ketiganya kadang-kadang kurangnya kolaborasi gitu. Karena dari rangkaian kegiatan itu kan setiap orang karena di dalamnya itu SDM-nya itu ada yang sebut jabatan penguji kendaraan bermotor itu yang dia secara jabatan fungsional gitu yang mempunyai kompetensi khusus sesuai dengan apa kompetensi yang dimilikinya sesuai dengan jenjang-jenjangnya gitu. Nah itu eh, kadang-kadang kurangnya kolaborasi antara apa pegawai yang satu dengan yang lainnya juga itu menjadi suatu permasalahan. Salah satu langkah yang memang sudah kita laksanakan yaitu Alhamdulillah kalau sekarang karena sistemnya pembayaran pun sebelum misalkan sekarang bebas retribusi itu kita sudah melaksanakan pembayaran dengan non tunai. Jadi si pemilik itu bisa membayar retribusi itu dengan apa namanya dengan melalui yuris ya, yuris atau apa gitu. Bisa. Jadi kita selaku petugas tidak langsung menerima uang tunai. Jadi di situ bisa meminimalisir adanya praktek KKN. Mungkin Oh, dikira gambarannya udah mungkin nggak bayar seperti itu. tadi. Jadi masih ada Nah, kalau retribusi kalau ya masih. kalau nah itu kan tahapannya dari kita sebelum era reformasi itu kan masih ada retribusi. Cuman kita juga udah ada perbaikan. Perbaikannya itu salah satu itu tadi Bu, kita dengan pembayaran non tunai. Nah, kalau sekarang memang dari tahun 2024 ya awal kita sudah bebas dari retribusi. Jadi alhamdulillah lah. Jadi tidak ada yang namanya biaya gitu, biaya pelayanan. Jadi sudah bebas retribusi. Mungkin secara gambaran Kalau sedikit gambarnya seperti itu ya, Bu. kalau untuk berarti kan kita untuk menghilangkan apa kayak kita nyari gagasan atau ide atau kayak inovasi gitulah istilahnya untuk lebih mempermudah proses tersebut. Gimana Pak? Ada Nah, ide nggak atau untuk inovasi ke depannya atau dari yang lain boleh kalau ada gagasan gitu atau inovasi ya, untuk sebelum dari terkait saya dari yang lain dulu mungkin. pelayanan pengajuan kendaraan bermotor?
Pak Ahmad ada ide nggak atau gagasan? Pak Indra, jadi Mungkin misalkan Kalau kan, saya menambahkan Bu, boleh sok mangga Pak Indra. ini ada sedikit tambahan, terutama mengenai apa ya pelayanan publik secara umum, bahasanya. Yang kadang-kadang isunya itu kan stigma negatif dari masyarakat, kadang bahwa apapun pelayanan publik, kadang-kadang hampir sebagian besar sekarang itu masih walaupun gratis masih ada eh, pungutan liar ataupun apa ya namanya ya, Pungli-pungli ya. ya pungli atau gratifikasi mau perizinan ataupun non perizinan gitu ya kadang dibuat-buat ataupun gimana gitu. Itu. Jadi masyarakat itu terpaksa harus membayar membayar di luar biaya resmi. Apabila gratis pun terkadang masyarakat tersebut akan dipersulit atau diperlambat istilahnya untuk prosesnya. Itu sering terjadi di beberapa jenis pelayanan publik yang tidak tercakup di kecamatan aja atau di dinas apa di dinas perhubungan aja kan hampir semua kayaknya apalagi yang paling sering itu yang rada caang itu misalnya sekarang lagi angkat-angkat model kayak di pelayanan samsat atau di pelayanan di kepolisian kita ngurus apapun kalau nggak jalur belakang nggak akan jadi gitu itu padahal mah sudah jelas itu biayanya jelas 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 tapi tetap ada pungli dan Ya apabila jadi tersebut kayak harus menghilangkan budaya itu ya, budaya ya pungli. Jadi betul kayak emang bayarnya langsung misalkan kayak sekarang udah pakai QRIS, tapi kan ya kadang-kadang kayak yang cepet ya diproses ah kita ngasih itu gitu kan biasanya gitu. Suka ada ya yang kayak gitu. ada kadang-kadang karena perasaan kadang-kadang di level desa pun gitu kadang-kadang kalau bikin administrasi apapun gitu soal walaupun hal yang kecil eh, walaupun itu suka ada perasaan kadang-kadang si masyarakat itu asapnya enak kalau nggak ngasih padahal udah Benar. jelas gratis gitu teh gitu kayak ini jadi kita Iya, dianggap kadang karena hal-hal yang udah menjadi budaya teh ya, jadi ya masyarakatnya betul suka, jadi masyarakatnya sendiri yang nggak enakan gitu ya istilahnya. kadang-kadang gitu makanya untung di poin kedua itu kan dari tadi apa ya apa saja yang sudah berubah menjadi lebih baik sejak dimulainya reformasi birokrasi sampai saat ini mengenai pelayanan publik. Itu yang terlihat sekarang bahwa sistem pengawasan sekarang lebih ketat, terus juga masyarakat lebih banyak berperan aktif ya, terutama melalui media sosial sekarang yang gampang divideokan gitu untuk praktek-praktek pungli tersebut. Makanya beberapa petugas pun atau pegawai atau aparatur pun terkadang takut untuk melakukan pungli tersebut. Itu yang ininya kekuatan media sosial terutama untuk solusinya Bu mungkin yang bisa saya sampaikan kita bisa memaksimalkan pelaporan digital yang lebih responsif terus juga memberikan insentif kepada pegawai dengan berbasis integritas itu bahwa semakin pegawai itu ini apa namanya ya berbasis integritas lah ini. Yang kedua, yang ketiganya bisa kita buka akses publik terhadap data layanan. Lebih jelas lagi di situ beresnya berapa hari, tanpa biaya, dan kalau toh ada keluhan bisa dilaporkan kepada siapa gitu. Kalau dilaporkannya kepada, kadang kan pelaporan itu disampaikan ke pengaduan itu ke kantor yang bersangkutan, pelayan pengaduannya. Kalau bisa jangan disampaikan di kantor tersebut dan nggak akan dibaca kadang-kadang. Harusnya ada lembaga apa gitu yang bisa kita laporkan untuk Ombudsman itu kan, ombudsman ya, ada nah gitu lembaga apabila yang untuk apabila yang ini besar kan kadang ombudsman ini mah kadang pelayanan. pelayanan yang kecil-kecil gitu kadang ada kotak pengaduan yang dibacanya juga orang kita kita juga kalau yang jelek nggak akan dibaca lah gitu ibaratkan nggak akan disampaikan keluar gitu ibaratkan cuma perbaikan ke dalam. Nah, Jadi kalau paling gitu kita ini ke Disu berarti apa kayak pengaduannya teh langsung ke ya Pemda ke Pemda gitu lah ya. ke Pemda ya secara Heeh, ini mah atasannya langsung yang akan ibaratkan dinas tersebut. biar ini gitu terbaca ya gitu isi keluhan Apalagi kan masyarakatnya langsung, jadi bisa langsung ada tindakan gitu ya. ya kita tahu sendiri bahwa gubernur Mungkin. sekarang kan
melalui media sosial sering itu masyarakat mengadu langsung direspon oleh gubernur. Nah, mungkin gitu pimpinan kita ada lebih membuka langsung, jadi cepat pelayanan apabila ada itu langsung ditegur sama pimpinannya. Baik, yang lain ada nggak ada gagasan lain atau ide lain atau punya inovasi sendiri gitu untuk mengini dalam pelayanan pengajuan kendaraan bermotor? Ada? Masih ada Ya, atau kita ada sedikit isu aja lain yang Teh mau Ferry. kita bahas? Enggak, Sedikit Bu Sherly? aja mungkin salah satunya ya melakukan itu apa sih jemput bola Pak Lukman dalam pengujian kendaraan bermotor. Kalau dulu kan suka dilakukan ya ke perkantoran biasanya. Itu ya Pak. Betul. Iya, Nah, jadi lebih jadi efektif. Ya lebih efektif. Jadi dulu melakukan dulu pelayanan betul di Bu, kita tempat-tempat umum gitu. ya pernah melakukan istilahnya pengujian keliling lah kalau bahasa dulu ya. Nah, cuman seiring perjalanan itu kan kita banyak perubahan-perubahan regulasi yang memang pengujian ini jadi memerlukan peralatan yang sifatnya tidak bisa dinamis. Jadi nggak bisa misalkan peralatan yang sifatnya portable gitu. Kita harus peralatan yang memang sifatnya statis gitu karena bentuknya juga kan pada besar-besar Bu ya yang namanya peralatan pengujian itu kayak peralatan Oh, rem kayak alat-alatnya apa ya. gitu. Alat peralatannya itu ya yang tidak bisa kita pakai misalkan untuk dibawa-bawa yang sifatnya misalkan jemput bola tadi gitu. Jadi Oh, berarti permasalahannya di kita situ. bisa bikin ini, Pak Lukman, inovasinya Ya, bikin alat yang lebih simple gitu, jadi bisa Simpel. dibawa kemana-mana gitu untuk menguji. paling kalau sekarang itu sudah ada yang namanya kendaraan kendaraan pengujian yang mana di dalamnya itu sudah ada peralatan yang sifatnya statis di kendaraan itu tersebut gitu. Jadi sudah dimodifikasi sedemikian rupa karena tetapi kita akan terkadang kendalanya dalam hal penganggarannya itu Bu ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kondisi sekarang kadang kita mau mengajukan misalkan pembelian unitnya itu ya susah gitu. Sulit ya. Atau kapan nanti ada asasnya. Ya itu permasalahannya gitu. Paling Ya, yang sudah kita lakukan sekarang itu karena era digital ya bahwa kita itu sekarang melalui pendaftarannya paling kalau jangkauan ke Kabupaten Sukabumi kan cukup luas ya kadang-kadang untuk yang di pelosok-pelosok itu kan untuk datang ke kantor aja kadang-kadang memerlukan waktu yang cukup lama. Ya kita juga bisa memfasilitasi mereka itu melalui daftar melalui aplikasi. Ya. Jadi kita sudah ada aplikasi ya. Aplikasi yang Oh, mereka bisa daftar secara online gitu. Jadi tinggal nanti mobilnya tinggal hadir saja gitu. Itu aja paling. bagus. Baik, mungkin untuk pembahasan isu yang pertama kita cukup dulu. Eh, Sekarang kita lanjut dengan isu yang kedua. Pak Apep, Pak Ketua, mangga. Ya, begini aja mungkin sedikit menyambung juga dari Pak itu siapa Pak Indra ya Lukman. masalah pelayanan. Betul Pak Indra, untuk memaksimalkan pelayanan untuk sekarang ini kan banyak diciptakan di kita seperti aplikasi. Tapi kan aplikasi sendiri itu kan memang cukup harus ada biaya. Contohnya apa? Di Bapelitbang setiap tahun itu suka ada menciptakan inovasi-inovasi ke kecamatan, ke instansi gitu. Tapi sebetulnya kalau membuat inovasi bisa aja, tapi kalau tidak dibarengi dengan anggaran, dengan biaya, contohnya untuk membuat aplikasi aja itu berapa sebetulnya? Sebetulnya di Kabupaten Sukabumi banyak yang berkompeten untuk membuat digitalisasi aplikasi dari segi pelayanan. Tapi ya bentrok-bentroknya itu tadi dengan masalah anggaran, bukan tidak bisa itu tuh. Karena apa? Karena anggaran yang terbatas karena dengan kurangnya anggaran untuk penyediaan layanan yang berkualitas, sehingga kalau anggaran ada mungkin penyediaan layanan itu. Terus masalah di digitalisasi juga di pelayanan seperti di kecamatan atau yang lainnya. Tidak semua masyarakat itu mengenal digitalisasi seperti tadi akan ada mesin pembayaran lewat kris atau lewat barcode atau itu kelemahan juga di masyarakat tidak
mengetahui, tidak menguasai sepenuhnya masalah digitalisasi. Ada kalanya Berarti juga SDM itu juga harus berpengaruh ya sifatnya Pak Apep. ya, jadi manual juga. Jadi kan cek bahasa kolot mah bung rumit lah. Makanya tadi kan seperti seperti Pak Lukman dari Disub kan bilang masalah korupsi, masalah iya ya. Jadi kadang-kadang suka anu disebutkan korupsi jeung pamarea teh bedana seperti kumaha da ieu mah kaingetan cenah cek masyarakat ieu mah kaingetan eta maksudna kana korupsi teh ari kaingetan gitu nya dari kan aya disebutkan korupsi mah istilahna mah aya hal bernada-nada seetik-seetik kurang baik lah tapi lamun misalnya kaingetan eta mah saling suka Ya kalau contohnya ieu mah tong korupsi mah jauh-jauh hanya berarti misalnya Pak Apep kecamatan kayaknya A lah ini gitu apa nya kayak ya kayak sedikit memaksa menurutnya. iya sedikit memaksa tapi kita punya permainan lah di situ gitu tapi ini mah misalnya taruhlah kita ada masyarakat yang meminta tanda tangan ke kecamatan dalam si masyarakatna eta udah pacamat mah da moal mungkin atuh manehna kitu geus tah ku petugas di administrasi panggilkeun yang ku sabab meureunnan bae bensin itu ieu mah ngahaturkeun nuhun we terima kasih tuh nganuhunkeun jadi lain korupsi sebenarnya gitu nya tapi kan ari katarima ku orang-orang yang tidak tahu mah disebut teh nyata disebutkeun teh naonnya ada teh lah lain korupsi cenah Allah cenah mun kudu aya itu ieu ada kumaha da eta mah pamerean teh ya gitu nya atuh nuhun gitulah. Jadi sebetulnya pemahaman di situ juga memang kadang-kadang berbeda gitu nya antara kita dengan orang lain ari kita mah niatnya baik membantu dan si orang jadi antara si konsumen dan si komunikan jeung komunikator teh jadi memang nggak sepakat gitu tapi bukan berarti sepakat goreng jadi silih saling membantu jadi itu betul jadi masalah praktek korupsi sampai kapanpun korupsi itu tidak akan pernah berhenti dan bisa aja sebetulnya itu bukan bentuk korupsi gitu terus tadi masalah pelayanan yang kurang baik juga adalah sistem pengawasan yang lemahnya pengawasan anggaran pengawasan internal jadi kadang-kadang terkontrol seorang pelayan jadi istilah nama kadang-kadang ada juga pelayanan nakal misalnya iya tah sakit terus kurangnya inovasi dan teknologi penggunaan teknologi yang terbatas dalam penyediaan pelayanan publik tadi disebutkan kurangnya bukan kurangnya inovasi kita banyak tapi untuk menunjang jalannya inovasi itu sepertinya apa gitu cuman karena sekarang digitalisasi makanya sering diaktualisasikan kepada aplikasi gitu dengan aplikasi sekarang mudah malahan arek kawin gak enak maju dan malam pengantin itu bisa Zoom jadi sekarang karena teknologi sudah maju, jadi segala sesuatu aspek melalui teknologi. Ya seperti ini kita Zoom dari jauh, tapi kita bisa ngobrol. Tapi kelemahannya tadi, apakah karena internetnya, apakah karena mati listriknya, itu salah satu bentuk kelemahannya. Terus birokrasi yang rumit itu juga menjadi salah satu faktor. Prosedur birokrasi yang panjang dan berbelit-belit makanya sekarang kan istilahnya mah untuk membuat sesuatu hal bagaimana caranya menjadi mudah. Contohnya kemarin kita penandatanganan secara elektronik ya. Penandatanganan secara elektronik itu sebetulnya sesuatu birokrasi itu mempermudah birokrasi, tapi pasti ada kendala kelemahannya gitu. Nah makanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik baik terutama di pemerintahan karena kalau di swasta itu sudah tidak dicanggung lagi kalau di swasta itu sudah betul-betul baik karena dari mulai sumber daya manusianya dari segi anggarannya kesejahteraannya karena kesejahteraan juga menyangkut atau kesejahteraan juga berpengaruh terhadap masalah pelayanan dalam menduda-duda ku hutang wae mah banda moal ka kantor untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah dapat melakukan berbagai upaya. Ini ada beberapa upaya nih untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Memperbaiki prosedur pelayanan,
memperpendek prosedur pelayanan. Nah, seperti apa? Jadi, mempercepat waktu penyelesaian. Ya, kalau misalnya bisa mempercepat waktu dengan penyelesaian yang baik itu bagus, tapi mungkin ada juga kendalanya. Itu seperti apa? Ada sesuatu hal yang tidak bisa diwakilkan penandatanganan karena misalnya yang nanda tangannya jauh, sedangkan masyarakat membutuhkan. Nah, itu juga salah satu aspek. Meningkatkan kompetensi petugas, memberikan pelatihan keterampilan Pak interpersonal Apep, seperti izin. komunikasi efektif. Gimana Gimana, kalau Bu? kita membahas isu yang lain gitu, istilahnya biar kita ada berbagai ini gitu, berbagai macam isu yang kita bahasnya. Bagaimana kalau sekarang Oh, kita kali itu apa aja, Bu? yang kita ngambil isu yang dari rumah sakit, dari Bu Ida Hasanah yang akan Oh, yang menyampaikan dari dulu. rumah Nanti sakit. kita bahas lagi Boleh itu, gagasan atau ya, idenya ya. terutama dari masalah BPJS ya. Ya, soalnya Ya, kan masalah pelayanan juga ini masuk juga ranah korelasinya dengan dia yang di rumah sakit ya. siap ya. Kita dengarkan dulu ya isu Mangga, yang ada di rumah ya, sakit. siap. Bu Ida, Mangga. mangga yuk kita bahas isu yang ada di rumah sakit. Kedap Bu menghilang, kedap. Iya. Laptop teh leungit, parem deui. Kedap. Bu Ida, Kedap yeuh. Laptopna menghilang yeuh. Masalah rujukan di rumah sakit, analisis permasalahan rujukan pada tingkat rumah sakit untuk pengguna BPJS Kesehatan, yaitu permasalahan utamanya, 1. Keterbatasan akses dan kapasitas rumah sakit rujukan, 2. Ketidaksesuaian rujukan dengan kebutuhan medis, 3. Kurangnya integrasi data dan informasi, 4. Kompleksitas administrasi dan prosedur, 5. Ketimpangan distribusi rumah sakit rujukan. Nah, yang keterbatasan akses dan fasilitas rumah sakit rujukan itu diantaranya banyak rumah sakit rujukan yang mengalami overload atau kelebihan kapasitas, terutama rumah sakit pemerintah, yaitu penyebabnya diantaranya karena seperti penyakit ringan masuk ke rumah sakit. Kalau udah pasien masuk ke rumah sakit kan nggak mungkin ditolak ya Bu. Jadi kita otomatis ya dilayani. Gitu. Nah, bagian kecuali yang paham ya, ini ceritanya masyarakat yang kurang paham. Jadi pengennya datang langsung ke rumah sakit, misalnya ke UGD. Sedangkan penyakitnya cuma misalnya panas 2 hari misalnya gitu. Sedangkan kan itu harusnya ke rumah sakit, ke puskesmas dulu. Ya, jadi ini kalau kita kan terima-terima aja gitu. Nih bagian yang penyakit berat tuh nggak bisa masuk karena tempat tidur misalnya karena penuh ya. Nah itu diantaranya. Kalau ketidaksesuaian rujukan dengan kebutuhan medis itu seperti beberapa pasien merasa bahwa rujukan tidak sesuai dengan kondisi medis mereka. Nah ini kayak tadi gitu. Jadi harusnya misalnya dirujuknya tuh karena penyakit jantung misalnya tuh. Ini yang datang ke rumah sakit penyakit panas atau misalnya teh sakit kaki gitu kan, itu bukan darurat gitu misalnya itu. Terus kurangnya integritas data dan informasi itu contohnya misalnya sistem informasi antara FKTP. FKTP itu singkatan dari inti namanya FKTP itu puskesmas ya, singkatan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama itu puskesmas. Dan rumah sakit rujukan seringkali tidak sinkron atau lambat pembaharuinya. Jadi mungkin ada miskom gitu Bu antara rumah sakit dan puskesmas gitu. Mungkin bisa bisa dengan puskesmas dengan kecamatan juga kan bisa ya untuk pelayanan Penkes gitu ya, pelayanan kesehatannya, penyuluhannya gitu bisa di ini lagi ke masyarakat yang lebih luas gitu. Kompleksitas administrasi dan prosedur
yaitu pengguna BPJS mengeluhkan prosedur rujukan yang berbelit-belit dan memakan waktu. Kan BPJS itu kalau sekarang itu kan banyak ini ya, apa namanya, aturan-aturan gitu, Bu. Jadi misalnya sekarang baru aturannya ya sekarang ya. berubah-ubah gitu. Cepat berubah-ubahnya tuh. Misalnya sekarang aturannya seperti ini. Nah, beberapa bulan kemudian lain lagi gitu. Jadi kadang kan nggak ini apa ya, nggak terkomunikasikan mungkin ke masyarakat yang lebih luas lagi gitu. Jadi kurang paham gitu. Terus ini yang ketimpangan distribusi rumah sakit rujukan itu seperti di daerah-daerah terpencil atau di daerah-daerah terpencil dan apa sih ini? Dulu. Oh, pasien harus menempuh berjalan jauh untuk bisa dilayani di rumah sakit rujukan. Nah, ini jadi ya kan apalagi di Kabupaten Sukabumi ya banyak yang rumah-rumahnya jauh dari nggak bisa diakses, susah gitu aksesnya dari ini apa fasilitas kesehatan gitu. Nah, itu juga jadi masalah. Nah, dampak dari permasalahan ini yaitu diantaranya penurunan kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS. Yang kedua, keterlambatan diagnosis dan terapi yang bisa memperburuk kondisi pasien. Yang ketiga, ketidakpuasan peserta yang pada akhirnya mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap sistem jaminan kesehatan nasional. Jadi itu dampaknya mungkin dari pemecahan ini, permasalahan ini pemecahannya yaitu penguatan sistem informasi integritas antara rumah sakit dan puskesmas dan rumah sakit rujukan. Itu satu. Dua, penambahan kapasitas rumah sakit rujukan. Kapasitasnya mungkin salah satunya tempat tidurnya gitu, Bu. Terus peralatan medisnya. Terus tiga, pelatihan dan pengawasan dengan puskesmas agar rumah sakit rujukan dilakukan berdasarkan indikasi medis yang tepat. Yang keempat, simplifikasi proses administrasi rujukan dengan memperluas sistem digital dan pendampingan pasien. Mungkin kalau di daerah Kabupaten Sukabumi susah juga ya, karena akses. Terus yang kelima itu pemerataan fasilitas kesehatan dan pengembangan rumah sakit rujukan di daerah tertinggal dan terpencil. Kembalikan lagi ke pemerintah mungkin ya. Kalau Garanten juga kan ini terpencil juga mungkin kalau dilihat dari akses kota. Apalagi dilihat dari jalannya bekas bencana kemarin ini lumayan. Gitu, Bu. Baik, ada ini nggak ya dari yang lain misalkan kayak ngasih ide atau gagasan untuk hal yang atau isu yang dikemukakan oleh Ibu Ida yang dari rumah sakit keterkaitan dengan BPJS Kesehatan? Emang kita suka sering dengar banyak keluhan ya dari masyarakat sekarang tuh lagi jadi hot news tuh BPJS. Jadi kadang semua tuh masyarakat kayak pelayanan tuh nyalahinnya ke pihak rumah sakit. Tapi Ya, mungkin juga kan masyarakat nggak tahu bahwa rumah sakit itu hanya menerima ya, apa yang diinginkan dari BPJS ya. ya, Kayak ya, ada regulasi baru atau apa ya, baru gitu istilahnya. Tapi kan masyarakat mah kekeh kan rumah sakit ya, ya. nggak tahu gitu Nyalahin kan. tes gitu. Maunya datang ke rumah Bu sakit, Ida, ya, boleh nggak padahal bertanya diagnosa. nih? Kenapa, Pak? Gimana Pak Pep? Ini Bu Ida, kalau di rumah sakit itu, apakah benar gini, kalau misalnya sakit itu bisa ditanggulangi oleh BPJS karena beberapa penyakit, ada penyakit yang bisa di-cover oleh BPJS, ada Ya, juga penyakit yang tidak bisa di-cover oleh BPJS. ya, Nah, sedangkan kalau menurut saya yang ada penyakit mah sahanu pesenan gitunya, penyakitnya ya, sahanu pesen. harusnya Tapi seperti itu ada beberapa penyakit yang memang bisa dikategorikan bisa ditanggung BPJS dan tidak bisa ditanggung oleh BPJS. Terus katanya apakah memang betul dari segi pelayanan juga itu kalau 2 hari kita dirawat itu tidak bisa di-cover oleh BPJS tapi harus 3 hari gitu. Ya, jadi kalau cek Sunda Benar mah itu isunya benar. Kayak arek gitu. sakarat pokoknya tulup poe lah gitu. Apakah betul itu? Jadi tepatnya bukan seperti itu ya Bapak. Jadi tepatnya itu pasien harus sehat dulu gitu. Kalau 2 hari kan nggak mungkin ya datang ke rumah sakit karena dia sakit.
kalau datang 2 hari itu belum sembuh gitu. Jadi harus sembuh total dulu gitu. Maksudnya bukan total ya, sembuh gitu. Harus dinyatakan sembuh oleh dokter yang merawatnya gitu. Kalau 2 hari mah Oh, belum paling kali sembuh. gimana? Tapi Bu Ida, maaf Pak Apep, ada isu lagi nih. Bukan isu sih sebenarnya, ada sedikit pengalaman pribadi juga. Jadi kayak kita apa kayak seseorang atau pasien itu terkena sakitnya tuh stroke ya. Kalau kita sebagai masyarakat itu penyakit itu tuh merasa atau terasa tuh berat gitu istilahnya. Tapi Iya. setelah 10 hari, nah si pasien itu belum bisa bangun istilahnya mah maliknya dibalikin, tapi kenapa harus sudah pulang gitu. Padahal kita merasa ini masih perlu pengobatan loh, orang duduk aja belum bisa gitu, tapi harus pulang sama karena sudah gak di cover sama BPJS-nya. Itu gimana Iya. tuh isunya tuh? Iya. Betah nih sama Bu. Ya, jadi kalau penyakit stroke itu ibu kan prosesnya lumayan lama ya, penyembuhannya tuh cukup lama gitu. Jadi nanti dilanjutinnya ke rawat jalan gitu. Kecuali nanti kalau ada kegawat daruratan lagi bisa masuk lagi ke rumah sakit gitu. Oh gitu. Soalnya kan kalau stroke itu harus pengobatan apa rawat jalan ke poliklinik dan ke fisioterapi gitu. Jadi wayahna Siap. ya gitu yang punya penyakit kronis penyembuhannya lama mah memang harus ekstra sabar ya Ibu ya. Inti Berarti nama jangan gini, mudah-mudahan tidak sakit Bu ya, sembuh. Iya, sehat amin. Itu Pak sehat Apep, sehat kita harus sadayana. selalu sehat. Amina. Bu Lia, ada ide atau gagasan atau ada hal apa gitu yang terkait dengan kesehatan, Oh ya, pelayanan kesehatan? kalau permasalahan kan mungkin banyak juga ya. Cuman di sini ada, kalau di Rumah Sakit Sagaratan udah ada layanan WhatsApp belum, Bu? Beda seperti di Belum sekarang. ada Ibu, baru 4 spesialis aja. Oh, Dokter bedah, dokter penyakit dalam, dokter anak, sama dokter objin kandungan. Kalau lab, laboratorium, dokter ronsen ada. Cuma kalau yang pelayanan poliklinik itu spesialisnya baru 4. masih Jadi terbatas ya. dasar. Ya, masih sangat terbatas ya Bu ya. Jadi Ya, ya kemungkinan masyarakat juga masih banyak yang belum terlayani atau belum puas dari sisi pelayanan. Sementara kalau sekarang dirujuk ke rumah sakit, apalagi dengan jarak yang jauh dari Sagaraten ke kota ya, itu ya, kan masyarakat bukan dari hanya segi biaya, tapi juga dari segi kondisi sakitnya bisa bisa jadi kan lebih parah seperti itu ya Bu ya. Kalau misalnya pasien tersebut belum bisa ditangani di rumah sakit tersebut, dirujuk misalnya ke kota. ya Jadi ya wayahna gitu proses dari rumah sakit Tagaranten ke banyak. kota 1,5 jam, 1 jam lebih lah kalau di ambulan bisa gitu. Jadi ya itu teknisnya ya di lapangan seperti itu ya. Eh, di antaranya gitu kalau ada layanan WhatsApp mungkin ya kayak di Sekarwangi kan itu udah kayak milik sendiri rumah sakit itu jadi ya bisa kapan saja bisa langsung ke dokternya langsung kan. Jadi walaupun mereka terbatas dari sisi tadi perawatan kan tadi kita masih merasa sakit nih dalam 3 hari itu tapi harus udah keluar gitu kan harus udah keluar dari rumah sakit harus pulang dulu gitu intinya seperti kita tuh dipulangkan dulu. Ada beberapa kasus seperti itu sebenarnya kita masih merasa sakit apalagi yang pasca operasi gitu kan. Kita harus pulang sementara sebenarnya ini masih masih kondisinya masih lemah gitu jadi ada Seperti hal-hal perawatan semacam gitu ya. itu ya dari sisi perawatannya. Ya, ya Bu. Siap Bu Memang Nurul, itu aturan pilih dari ayah BPJS-nya. masukan Bu Nurul. Mangga Bu Nurul. Oh, kalau dari pelayanan rumah sakit sih udah cukup jelas tadi dijelasin sama Bu Ida ya Bu ya. Saya juga memang kalau apa memang eh, kalau untuk pelayanan rumah sakit apalagi sampai ke vaskes yang apa lanjutan gitu ya di rumah sakit besar gitu alhamdulillah apa jarang gitu ininya apa namanya menerima pelayanan tersebut gitu. Jadi kalau sementara mah apa yang disampaikan oleh Bu Ida sudah cukup gitu. Bu Ina, Bu Ina ada ide atau gagasan atau masukan terkait pelayanan kesehatan nggak? Bu Ina izin atau Pak Ahmad ada masukan?
ini nggak apa Bu. Bu Mary. Ya, Pak Ahmad ada masukan terkait pelayanan BPJS di rumah sakit? Ada ide atau gagasan atau apa gitu, isu-isu terkait isu-isu yang sekarang lagi marak di medsos? Untuk layanan kesehatan itu kadang-kadang sering tidak update-nya data, Bu Mary. Salah satu poinnya itu kadang-kadang tidak update data yang sekarang kan, sama yang jadi antara BPJS sama di Dukcapil berbeda gitu, Bu Mary. Oh iya ya. Ya, Siap. sering tidak sinkronnya data gitu di pasien. Ini kan jadi permasalahan ya, Bu Mary, untuk pembayaran itunya. Siap, siap Pak Ahmad. Tambahan itu Bu Mary, tambahan. Iya siap, hatur nuhun. Biar kita semua aktif ya Pak Ahmad, intinya mah di grup 4 ini. Eh Intinya gini ya, kalau untuk saya pribadi tuh saya kayak punya ide atau gagasan untuk terkait pelayanan kesehatan itu, terkait yang apa kayak rujukannya tuh sampai ke, kalau ke Bandung itu berarti masuknya apa Bu Ida, ke provinsi gitu, apa levelnya apa untuk kayak rumah sakit rujukannya? Itunya di mute, dibuka mute-nya, di unmute. Apanya Bu? Oh iya. Kalau seperti di Bunutan itu tipe B ya, tipe B. Jadi kalau di rumah sakit itu paling di Kabupaten Sukabumi sama kota itu kan paling tinggi tipe B gitu kan. Jadi beda tipe, beda fasilitas gitu Bu. Paskes apa namanya, dilihat misalnya Alkes lah gitu ya. Terus Ya, kapasitas maksudnya tempat gini tidur Bu juga Ida, gitu. kayak kita tuh sering melihat ya gitu di masyarakat banyak yang sekarang tuh lagi kayak bukan mewabah ya, tapi sekarang tuh terlihat apa terdengar lebih sering gitu, lebih banyak gitu orang yang kena kena penyakit kayak kanker gitu ya. Itu kan perawatannya lama ya kata Bu Ida. Jadi emang nggak bisa terus di rumah sakit stay gitu kan, karena emang pengobatannya lama. Jadi ada beberapa perawatan yang emang bisa pulang dulu tapi balik lagi. Tapi itu kadang-kadang jangka waktunya tuh nggak terlalu lama gitu, isinya kayak durasinya untuk pengobatan kembali. Nah, kayak kita tuh melihat ya, maksudnya kayak kita punya setuju gak kalau kita punya ide atau gagasan, misalkan kita tuh kalau untuk gitu, khususnya untuk masyarakat atau di Kabupaten Sukabumi, kayak yang ada perawatan ke level lebih tinggi rumah sakitnya, misalkan kayak ke Bandung gitu, kita tuh ada rumah singgah gitu untuk mereka tinggal. Jadi kan kalau untuk pengobatan masyarakat itu emang di cover sama BPJS, tapi untuk dia bisa tinggal di Bandung, bisa bolak-balik, apalagi yang misalkan rumahnya di Sagarantan tapi harus berobat di Bandung, itu kan untuk ongkos aja udah memakan berapa gitu, istilahnya kan biayanya gitu. Kayaknya lebih itu tuh lebih ini kalau kita tuh kayak ngadain, maksudnya kayak ngasih ide gitu, ada rumah singgah untuk masyarakat khususnya Kabupaten Sukabumi gitu yang untuk berobatnya jauh gitu. Jadi biar lebih memperingan biaya untuk hidup mereka lah gitu. Betul Bu, rumah Kalau di singgah itu adalah salah satu bentuk pelayanan yang sangat baik untuk masyarakat yang tidak mampu sebelum dia dirujuk Ya, ke rumah sakit pusat gitu ya. Jadi itu salah satu gebrakan yang bagus. Terus gini Bu, kira-kira di antara semua ini kira-kira apa pelayanan apa sih, ada nggak pelayanan yang paling tersulit gitu? Kalau misalnya boleh dibilang pelayanan yang tersulit itu di mana? Apakah di rumah sakit, di puskesmas atau di mana gitu? Kalau misalnya boleh misalnya boleh kita ngobrol seperti apa? Kalau pelayanan pasti ada susah, ada enggak gitu. Tapi dibandingkan dengan rumah sakit, puskesmas atau yang lainnya, kira-kira yang mana, Bu? dibanding rumah ini sakit tuh sama puskesmas gitu Pak. Maksudnya gimana? Pep apa maksudnya di pelayanan di Tapi rumah sakit, gini, di di antara kesehatan. pelayanan, yang namanya pelayanan, pasti kita pelayanan kepada masyarakat. Kalau di kecamatan versinya seperti ini, di rumah sakit seperti ini, kalau di puskesmas seperti ini. Enggak, cuma saya pengen tanya aja, kira-kira pelayanan yang paling sangat terberat itu kira-kira ada di posisi mana tuh Bu?
Kalau menurut saya pribadi di rumah sakit itu Pak, misalnya ada pasien masuk ke rumah sakit, dia dirawat ya beberapa hari, misalnya 5 hari misalnya. Awalnya mau pakai BPJS misalnya, pas mau pulang belum ada juga itu kartu BPJS, yang akhirnya kan harus bayar ya. Nah pas kita minta bayar juga dia nggak megang uang, akhirnya mau Bingung ya harus retro. gimana. Jadi Memang itu mah Bayarin Bu, belum jadi belum memang belum cukup mah. dilemanya berhadapan dengan masyarakatnya Bunya. Kalau di rumah sakit itu lamun sakirana betul. Terus masyarakat anu nanti ditekan sabaran mah data jigana gitu. TLSM gitu kan, kadang kayak gitu. Lamun masyarakat teu sabaran mah nya duit mata paraseanya. Nah gitu, kadang mah udah mah dia minta gratis, terus ngotot oge gitu, kadang kayak gitu. Sugana di rumah sakit mah Bu kesejahteraanna tinggi Bunya. Amin. Apa Pak Ketua izin kayaknya kita membahas dua permasalahan atau dua isu aja ini udah cukup ya durasinya udah panjang banget kayaknya Cukup gitu. Ya, ada panjang. Jangan ditambah lagi bisi laneng. Jadi gimana apa kita cukupkan dulu Ya, untuk pembahasan dicukupkan isu aja ditutup. sekarang ini ya. Berarti kita di ini dulu. Nah, itu Nah, sekarang lagi proses record. berarti gimanain terus? Nah, setelah selesai nanti untuk hasilnya bisa dilihat pada folder dokumen di laptop Ibu. Kemudian setelah masuk ke folder dokumen, nanti ada lagi folder namanya Zoom. Nah, setelah masuk ke folder Zoom, nanti biasanya paling bawah ada hasilnya, Bu. Biasanya formatnya berbentuk tanggal sekarang dan topik yang sedang berlangsung. Kan ini untuk ruang Zoom-nya namanya pelatihan kepemimpinan pengawas. Gitu. Ini nanti ada foldernya nama itu, Bu. Zoom, ya nih dibuka Zoom, ada LRO, e-learning Learning. PKP Angkatan 4. Nah, biasanya itu harus Ibu convert dulu, Bu. Convertnya itu ya untuk prosesnya 0 sampai 100% sebelum jadi videonya gitu, Bu. 10 bulan 4. Oh, ini jadi ada dua ya? Apa ya Ya, berarti Ibu, nomor 2? itu kalau setelah Ibu convert, setelah Ibu klik, itu hasilnya akan menjadi satu, Bu. Jadi Oh gitu. Diklik ibaratkan dua-duanya. ya nggak diklik salah satu aja, Bu. Mau yang Nah, dua, mau yang satu sama. Jadi ibaratkan ini terus masih mentah, di Ibu. converse to Nah, zip. Bu izin bisa bisa di share screen nggak, Bu? Ibu teh teu ngarti nge-share screen teh Oh, kumaha. bentar, Bu, ini saya contohkan di sini ya, Bu, sebentar. Siap, mangga. Maafnya AA rada gaptek dan boloho sedikit. Iya mah meh ngarti mah sigana Pak Apep kedah ngopi heula ya ya. Nah, ini Gaptek Bu. sudah terlihat, Bu. Ya, terlihat nih ada maksudnya. Nah, Nah, Ibu ngeklik mana nih kalau saya ngeklik apa? ya, jadi ini mah hanya sebagai contoh aja. Nanti Ibu Oh bisa iya, ikuti gitu, untuk siap. cara-caranya. So, Ya, Bu ya, sudah nampak, Bu ya. ya. Ini Ibu pertama dokumen yang di folder depan dan cari folder yang namanya Zoom ini kan, Bu ya. Zoom, diklik. Ya. Nah, biasanya dengan tempat tanggal hari ini diklik saja, Bu. Nah, kan ini masih berbentuk mentah, Ibu. Jadi belum berbentuk video gitu kan. Jadi diklik saja, Bu, mau yang convert 01 maupun 02 sama semuanya.
Ibu tinggal klik 2 kali, tinggal tunggu sampai 100% ini. Nah, setelah 100%, otomatis file sudah bisa diakses videonya ini, Bu. Mm-mm. Nah, jadi nanti yang diambil video ini, Bu. Saya video apa di online? Ya, bis- Nah, begitu paling Bu ya, ini untuk hasil recordnya sudah bisa dilihat. Nanti untuk suaranya juga ini di sini ada untuk video dan suaranya juga sudah otomatis. Begitu Ibu, izin kalau ada yang kurang mengerti Ibu. ya, Ibu mau coba dulu langsung, bentar. Udah Di apa? Dicoba dulu aja Bu, di stop convert, terus Ibu coba nge-convert sampai videonya hasilnya jadi. Ini ada pilihan do not convert atau convert anyway. Convert anyway aja Bu.